Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Seperti biasa, udah lama sih saya nggak upload. Ya cukup beberapa hari lah, karena ya ada kesibukan lain. Nah, pada kesempatan kali ini tuh seperti biasa saya ingin memberikan list film kepada kalian, mengenai list film. Ya kalau biasanya itu saya memberikan list film itu yang terbaik kan, yang ya bagus-bagus kayak gitu. Tapi kali ini itu list ini saya pilih berdasarkan pemilihan saya, cuman dari penilaian saya itu nilainya itu agak kurang sih, kurang gitu. Jadi dari jalan cerita, dari segi trailer sih awal nonton dulu tertarik, cuman begitu nonton film fullnya itu kok kurang gitu. nah, saya punya rekomendasi beberapa film yang menurut saya itu bagus sih dari segi judul tapi dari jalan cerita biasa aja dan mungkin ada beberapa yang kurang. Jadi pantengin terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Yang mau subscribe, yang mau like, dan mau share, saya doakan semoga selalu diberikan keberkahan, kelancaran, dan juga rezekinya selalu melimpah dan selalu diberikan kesehatan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam list dan intronya guys. Oke, yang pertama itu diambil dari salah satu game terkenal di PlayStation lah, yaitu Dynasty Warrior yang kemudian diangkat menjadi sebuah film, yaitu bernuansa Jepang lah, kesatria kayak gitu. Nah, film ini itu ditonton oleh para pengguna Netflix, saya juga salah satu pengguna Netflix. Tapi yang mereka dapatkan dari film Dynasty Warrior ini itu film yang berbau akan keyakinan dan kekecewaan. Banyak pengguna Reddit yang menghujat film ini atas sifat garing, kemudian momen lucu yang seharusnya itu serius. Nah, banyak pengguna itu menyebut jenggot dari salah satu pemeran lah, itu yang bernama Guan Yu itu terlalu payah lah untuk seorang dewa perang. Nah, jenggot ini itu di casting secara umum jadi salah satu keluhan besar pada film Dynasty Warrior ini. Jadi ya ada salah satu pemeran yang menurut saya itu absurd, tapi keabsurdannya ini tidak menambah keunikan, justru malah memberikan kekurangan pada film ini. Nah, yang kedua ini berjudul Comic Sin. Ini juga dari Netflix. Kemudian perwujudan film ini itu banyak orang itu mengira bahwa film ini itu akan memiliki film action yang bagus, tapi ternyata penonton itu dikecewakan. Bahkan pemeran dari film ini itu pernah dibintangi oleh Bruce Willis, ya salah satu pemeran aktor terkenal lah di dunia perfilman luar negeri. Nah, tapi penonton itu akhirnya gigit jari dengan setelah film ini diputar, karena banyak yang berkomentar termasuk saya, film ini tuh jelek gitu. Jadi saya mengira film dari alur cerita, kemudian setiap scene yang diberikan itu enggak mendapatkan impact yang besar itu kepada para penonton yang setelah menonton film ini. Bahkan saya tidak mendapatkan greget apapun setelah menonton film ini, padahal harusnya action itu banyak menampilkan adegan nggak terduga gitu loh. Tapi dalam film ini ya garing, datar, kayak dada pacar kalian. Yang ketiga ini berjudul Cruella, diperankan oleh salah satu pemeran idaman saya, yaitu Emma Stone. Dia kan pernah membintangi di film The Amazing Spider-Man kala itu. Nah, kali ini itu dia memerankan Cruella. Nah, pada film ini itu ada segmen yang benar-benar
suka Cruella. Nah, karena film ini dibuat dengan penuh rasa dan sopan yang setia pada salah satu penjahat terkenal di Disney. Lalu ada segmen di mana suatu hal itu tersedot ke hype-nya dan kecewa dengan hasil akhirnya yang ya saya rasa itu nggak memberikan dampak yang besar gitu loh. Nah, beberapa pengguna Reddit itu merasa Cruella itu berusaha keras untuk menangkap kembali sihir yang dibawa Maleficent itu, dan tapi pada akhirnya itu gagal. Nah, pengguna lain juga terlalu peduli pada Dalmatian, CGI, dan durasi film tersebut yang setidaknya 20 menit lah, lebih panjang ketimbang seharusnya dibuat. Jadi 20 menit yang saya rasa sia-sia. Kemudian yang keempat itu berjudul Infinite. Film ini garapan dari Antonio Facua yang sebenarnya itu dirilis di bioskop, cuman karena pandemi perilisannya itu akhirnya ditayangkan di layanan streaming. Tapi layanan streaming ini itu relatif masih baru, yaitu Paramount Plus. Nah, penonton itu ternyata tidak suka dengan film ini, bahkan di Rotten Tomatoes itu hanya mendapat 16% penilaian. Nah, film ini itu juga dihujat di Reddit dengan para pengguna situs itu menunjuk pada penggunaan plot pengkhianatan yang tidak pernah membuahkan hasil dari akting Mark Wahlberg. Nah, film ini itu sebenarnya seperti tadi sih, nggak terlalu jelek, cuman ya agak kurang sih kalau menurut saya. Yang kelima ini sebenarnya saya dulu itu menonton trailernya itu antusias sih, karena yang pemerannya itu Bautista, salah satu dia itu pemeran di Smackdown kan. Nah, film ini itu dinilai mempertemukan antara Dawn of the Dead dan Ocean 11. Nah, itu dipromosikan secara besar-besaran, tapi begitu dirilis itu banyak yang istilahnya kecewa lah, garuk-garuk kepala pada saat produk jadinya. Nah, banyak yang merasa montage pembuatan film itu bagian terbaik film ini. Nah, setelah itu semua runtuh dari sana. Film ini sangat mengecewakan sampai pengguna Reddit itu membuat daftar kesalahan Army of the Dead. Nah, ada banyak kebencian terhadap kita. Salah satu pengguna Reddit merangkum perasaan dari para kritikus terhadap karakter para pemeran The Army of the Dead ini. Yang keenam ini berjudul Dune. Dune aja sih, judulnya emang Dune gitu aja. Nah, salah satu film yang sebenarnya harus kalian tonton sih, dari pemahaman mengenai dongeng, agar kalian itu bisa menonton dan menghargai plot yang dihadirkan. Nah, sementara itu banyak yang memuji dari film ini itu juga banyak, dari skala besar dan pemandangan yang indah yang ditampilkan pada film ini. Dari film ini memang banyak sih mengusung keindahan alam dari untuk para penontonnya kayak gitu. Tapi banyak juga pengguna Reddit lah, rata-rata itu merasa endingnya itu agak anti klimaks untuk selera mereka. Nah, bahkan meskipun ending itu jelas menyatakan ini itu masih chapter yang pertama, itu film masih film yang pertama gitu loh. Banyak pengguna itu mengeluhkan panjang durasi. Jadi para penonton itu mengharapkan ya mungkin Dune yang kedua gitu. Jadi judulnya itu Dune. Ya, oke, lanjut aja. Nah, durasi itu bahkan jadi lebih panjang lah dari mayoritas film yang pada dasarnya itu masih dalam konsep pembangunan dunia dan pengembangan karakter untuk film yang keduanya nanti. Jadi ya mungkin terlalu dipaksakan lah dari segi pengembangan film ini, jadi masih terlalu awal.
Yang ketujuh ini sebenarnya film superhero, pasti banyak yang suka seharusnya, tapi penonton itu ternyata dibuat kecewa, atau lebih tepatnya banyak yang tidak suka. Banyak pengguna atau penonton itu mencaci maki hubungan Diana dan Steve, dan bagaimana hubungan asmara mereka adalah versi moralitas yang menyesatkan. Diana yang tidak merelakan Steve meskipun rohnya berada di tubuh orang lain yang merupakan isu lain. Ini membuat kekacauan etika film tersebut. Salah satu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh para penonton, yaitu Wonder Woman yang ke-8 pada tahun 84 maksudnya. Ya saya sendiri pun gimana ya, sebenarnya berharap banyak sih dari film ini, tapi ternyata apa yang dikatakan tadi itu benar. Mereka juga tidak suka, saya pun tidak suka. Kemudian selanjutnya itu salah satu film karakter kesayangan saya waktu kecil, yaitu Tom and Jerry. Nah, saya itu berharap banyak sih sebenarnya pada film ini karena dibikin live action kan, kayak Space Jam gitu loh. Space Jam kan juga mengusung live action, cuman saya kurang tertarik sih kalau live Space Jam. Nah, sama ini sih, Space Jam ini sebenarnya juga mendapatkan kritik yang kurang baik sih dari para penontonnya. Nah, kali ini itu ternyata nggak cuma Space Jam, tapi Tom and Jerry ini juga mendapatkan kritik yang kurang baik. Film ini itu banyak dijejali, banyak referensi mengenai era modern hingga ke titik menjadi ya cukup mengerikan lah. Dijamin banyak yang tidak menyetujui dimasukkannya banyak era modern pada film Tom and Jerry ini, dengan harapan tinggi itu ya dibuat seperti film klasiknya lah, kayak gitu. Film klasiknya yang cukup kartun begitu aja, penonton akan jauh lebih antusias karena itu nanti akan menyeluruh lah genrenya. Jadi untuk anak-anak pun akan jauh lebih menikmati kalau sebenarnya kartun full kayak gitu. Tapi karena ini dibikin live action, jadi saya itu merasa kurang lah menikmati film ini. Kemudian yang terakhir ini adalah film, ya salah satu film favorit saya lah seharusnya, yaitu film horor, dan judulnya kalian harusnya udah familiar, yaitu The Conjuring, karena sequelnya terdahulu itu mendapatkan respon selalu positif sih dari para penggemar, dari saya juga, karena saya juga suka. Kadang saya juga sering sih menonton berulang-ulang film itu karena emang jalan ceritanya bagus banget sih. Tapi untuk yang terakhir ini, The Conjuring yang ketiga itu, The Devil Made Me Do It, itu saya kurang bisa menikmati filmnya. Nah, nggak cuman saya, itu dari kritikus di Reddit itu juga banyak yang kangen lah akan sentuhan dari sutradara James Wan di serial Conjuring. Nah, pada film ini itu James tidak menyutradarainya dari perspektif itu. Film ini itu banyak ya respon negatif lah dari para penontonnya. Adegan yang membuat takut itu bisa ditebak. Kalau yang dulu kan masih cukup banyak mengagetkan lah dari film ini, dari film Conjuring itu kalau yang dulu. Tapi kalau yang terbaru ini agak bisa ditebak akan yang mengagetkan kayak gitu. Nah, film ini tuh berjalan dengan keras ini di lini plot Warren sebagai superhero Kristen, dan betapa film ini itu salah mempresentasikan kasus Arne Johnson. Nah, The Conjuring yang ketiga ini adalah salah satu film musim panas yang sangat hype dan ternyata itu mengecewakan.
Ya mungkin itu aja sih guys, dari berapa tadi, 9 kalau nggak salah, 9 list film menurut saya itu kurang, penilaiannya agak kurang lah. Sebenarnya saya itu awalnya antusias saat melihat trailernya karena yang dari cover menggiurkan, kemudian ada beberapa sequel yang pernah saya tonton jadinya tertarik, tapi begitu nonton film terbarunya itu malah mengecewakan, jadinya saya masukkan list film ya agak kurang lah menurut saya ya. Jadi mungkin itu aja sih 9 list dari saya. Kalau kalian ingin tahu mengenai atau pengen pembahasan lain lah mengenai film-film, silahkan DM saya di Instagram saya itu @arbai_yusron. Bagi kalian yang mau subscribe channel ini, semoga selalu diberikan keberkahan, rezeki lancar, dan selalu sehat selalu guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.